Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Jakarta Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Khairul Zakir, mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Syarif Hidayatullah dengan NIM 13916. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah SDN Pondok Pinang 10, kelas 3, dengan materi Aku Bangga Mampu Berpuasa. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Oke, semuanya masih semangat? Semangat. Oke, semuanya pada kita semangatnya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat. Rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku anak soleh. Yes. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah kita bertemu kembali pada pelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, Acon boleh, silakan pimpin doa. Bersiap. Siap. Tangan disusun, mendorongkan kepala, boga dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Warzuqni fahman. Amin. Amin. Alhamdulillah kita telah membaca doa. Mudah-mudahan doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Zakir pengen cek dulu kehadiran pada hari ini. Ada yang tidak masuk hari ini? Arya. Siapa? Arya. Arya, terus Luna. dan Luna. Berarti 2 orang saja. Ya. Baik, hari ini yang tidak masuk Arya dan Luna. Nah. Kenapa beliau nggak masuk? Arya kembali. Arya pergi, lalu Luna sakit. Sakit. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu supaya menumbuhkan rasa nasionalisme kita semuanya. Silakan untuk kita menyanyi bersama.
Pancasila, akulah pendukungmu. Satria proklamasi, Satria berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, takkan ada bangun sentosa. Bina di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bangunannya ada di atas papan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Satria proklamasi, Satria berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, Rakyat adu makmur sentosa. Tiba di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selanjutnya, sebelum kita belajar, kita baca pembiasaan terlebih dahulu, yaitu kita membaca juz amma, yaitu surat Ad-Duha. Silakan untuk kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'agna, fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Baik anak-anakku sekalian semuanya, kita sebelum masuk ke bab yang baru, yaitu aku bangga mampu berpuasa, Pak Zakir pengen nanya terlebih dahulu pelajaran yang minggu lalu. Apakah masih ingat semuanya? Masih, oke. Siapa yang masih ingat? Kita belajar tentang bab apa yang kemarin? Apa? Perilaku terpuji. Perilaku terpuji, betul. Apa sih perilaku terpuji itu? Ada perilaku yang baik. Perilaku yang baik, betul. Apa lawan kata perilaku yang baik? Perilaku yang tercela. Perilaku yang tercela atau perilaku yang buruk. Kemarin kita ada berapa macam? Ada perilaku terpuji, ada berapa macam? Ada 3. Apa aja? Perilaku kepada orang tua. Menghormati, berbakti kepada orang tua, lalu berbakti pada guru, lalu menghormati orang lain. Ih, bagus. Terus selanjutnya, siapa yang mau kasih contoh berbakti kepada orang tua? Gimana caranya? Contohnya apa? Membantunya, betul, membantu orang tua. Terus apa lagi, Makali? Saling mendoakan kedua orang tua kita, betul. Terus apa lagi? Oke, selanjutnya berbakti kepada guru. Nah, gimana cara berbakti kepada guru? Apalagi, ayo. Mendengarkan keterangannya. Ya, mendengarkan, kalau lagi menjelaskan, mendengar. Ya betul, itu kepada guru. Ya, luar biasa, alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu
yang telah kita pelajari semuanya bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuk ke bab yang baru, yaitu aku bangga berpuasa. Nah, sebelum kita belajar lebih dalam, kita harus mengetahui terlebih dahulu. Lalu tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu menjelaskan pengertian puasa, lalu menyebutkan syarat sah dan wajib puasa, lalu menjelaskan sunnah berpuasa, mempraktikkan niat puasa dan sikap selama berpuasa, yang terakhir menyebutkan hal-hal yang membatalkan puasa. Sebelum kita belajar mengenai berpuasa, pengertian puasa dan sebagainya, kita simak video. Silakan untuk menyaksikan. Di bioskop. Sejarah diperintahkannya puasa. Puasa selama sebulan penuh pada bulan Ramadan hukumnya adalah wajib bagi umat Islam yang balik dan berakal sehat. Kaum muslimin diwajibkan untuk berpuasa selama 29 atau 30 hari sepanjang bulan Ramadan sejak tahun kedua Hijriah. Puasa dengan menahan lapar dan dahaga sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu di berbagai belahan dunia, namun dengan praktek dan waktu yang beragam. Sebelum adanya kewajiban puasa sebulan penuh pada bulan Ramadan, umat Islam pada masa Rasulullah SAW melaksanakan puasa wajib 3 hari setiap bulannya. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Lalu beliau bertanya tentang sebab musababnya mereka berpuasa pada hari Asyura tersebut. Orang-orang Yahudi itu menyatakan bahwa pada hari tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya dari serangan Fir'aun. Oleh karena itu, Nabi Musa alaihi salam melaksanakan saum pada tanggal 10 Muharram sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW mengulas keterangan mereka itu dengan menyatakan, sesungguhnya kami atau umat Islam adalah lebih berhak atas Nabi Musa dibanding kalian. Lalu beliau melaksanakan puasa pada tanggal 10 Muharram dan memerintahkan seluruh umat Islam supaya berpuasa pada tanggal tersebut. Setelah itu, pada bulan Syakban tahun kedua setelah Rasul hijrah, perintah berpuasa pada bulan Ramadan pun turun, sebagaimana yang tercantum pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Setelah turunnya ayat tersebut, Rasulullah SAW membebaskan umat Islam untuk melaksanakan puasa Asyura. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin berpuasa Asyura, maka hendaklah ia berpuasa. Sedangkan siapa yang tidak ingin berpuasa, maka puasa hari Asyura itu dapat ditinggalkan. Itulah sejarah diperintahkannya puasa. Ada beberapa hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut. Pertama, kita harus menghormati dan menghargai nabi-nabi terdahulu, sebagaimana Rasulullah SAW yang berpuasa pada hari Asyura sebagai penghormatan kepada Nabi Musa alaihi salam yang berpuasa karena Allah telah menyelamatkannya. Kedua, kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 untuk melaksanakan ibadah puasa
agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah sejarah daripada munculnya berpuasa ini, ya. Perintah Allah untuk kita berpuasa. Tadi ada yang masih ingat nggak tadi perintah Allah dalam Al-Quran surat apa? Al-Baqarah ayat 183, betul. Oke, itu tadi Allah menerangkan dalam Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah 183 bahwasannya kita diwajibkan berpuasa sebagai mana orang-orang terdahulu, ya, sebelum kita, ya, orang-orang terdahulu agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, setelah kita mengetahui daripada tadi tujuan pembelajaran kita, lalu di sini ada peta konsepnya, ya, dari ketentuan puasa, lalu pengertian puasa nanti kita akan mengetahui, lalu syarat puasa, rukun puasa, sunnah puasa, dan yang terakhir hal-hal yang membatalkan puasa. Lalu selanjutnya ada hikmah puasa, hikmah terhadap tubuh kita, hikmah terhadap kehidupan sosial. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke materi, yaitu pertama, apa itu puasa? Nah, menurut bahasa, puasa artinya menahan. Menurut istilah, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, atau dari subuh sampai maghrib. Selanjutnya, nah ini dalil di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu ya bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat apa ini? Al-Baqarah ayat 183. Nah, di sini ada syarat-syarat puasa. Nah, jadi kita puasa itu nggak asal-asalan. Ada syaratnya, ada ketentuannya. Apa syarat wajib puasa? Yang pertama, baligh atau sudah dewasa. Nah, lalu yang kedua, beragama Islam harus, supaya menjadi catatan pahala kita di sisi Allah. Lalu selanjutnya berakal. Maksudnya apa? Berakal di sini dia itu tidak gila. Yang terakhir mampu, ya, mampu dalam hal apa? Berpuasa. Kalau kita nggak mampu berpuasa karena sakit, karena di perjalanan, itu boleh kita membatalkan puasa karena nggak mampu. Jangan dipaksa, nanti sakit. Selanjutnya syarat sah puasa, yang pertama tentu beragama Islam kembali, ya. Lalu mumayyiz itu orang yang sudah bisa membedakan yang tangan kanan sama kiri, yaitu ciri-ciri mumayyiz itu seperti itu, ya, sudah bisa membedakan. Lalu suci dari haid dan nifas, ini khusus bagi perempuan, ya. Kalau laki-laki tidak ada haid, tidak ada nifas, ya. Kalau haid itu menstruasi bagi perempuan, kalau nifas darah yang keluar setelah melahirkan, itu bagi perempuan. Ya, dia belum, kalau dia masih menstruasi atau dia masih keluar darah nifasnya, itu dia belum wajib, ya, belum sah puasanya, begitu. Karena dia nggak suci. Kalau puasa itu harus suci. Ya. Lalu yang terakhir, pada waktu yang dibolehkan berpuasa, tentunya, ya, nggak boleh kita berpuasa pada hari yang nggak boleh kita berpuasa. Ada 3 hari yang kita nggak boleh berpuasa. Apa aja? Saya masih ingat. Idul Fitri, Idul Adha, terus 3 hari sebelum Idul Adha. setelah apa sebelum? Setelah atau hari tasyrik. Sebelum Pak Zakir membagikan lembar LKPD ini, Pak Zakir akan
membangun semangat kita dulu semuanya. Silakan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke, terima kasih. Di sini Pak Zakir akan memberikan LKPD kepada kalian semua. Harap dikerjakan daripada penjelasan tadi Pak Guru yang di depan. Silakan untuk saling berdiskusi. Oke, baik anak-anakku sekalian semuanya. Setelah Pak Zakir memberikan LKPD, selanjutnya untuk menyimak ya kita awal dengan kelompok 1. Silakan maju ke depan. Ya, usah dekat-dekat. 1. Apa pengertian puasa menurut bahasa dan istilah? Ya. Jawaban, menurut bahasa berarti nahan. Menurut istilah berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan untuk kembali. Kelompok selanjutnya silakan maju. Ya, silakan dibaca presentasinya. Terdapat di dalam surat dan ayat berapakah dalil puasa? IS Al-Baqarah ayat 183. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Alhamdulillah, terima kasih untuk seluruh anak-anakku sekalian daripada perkelompoknya sudah menjelaskan satu demi satu. Selanjutnya untuk dikumpulkan LKPD-nya ke Pak Guru. Silakan untuk mengumpulkan. Terima kasih. Oke. Jawabannya sudah bisa masuk ya, daripada pelajaran kita hari ini. Baik, alhamdulillah pelajaran kita pada hari ini sudah Pak Zakir sampaikan untuk kalian semua, yaitu tentang materi aku mampu berpuasa, aku bangga mampu berpuasa. Kesimpulan adalah puasa Ramadan itu adalah hukumnya wajib untuk kita laksanakan sebagai umat muslim, ya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran,
oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tuh sudah dikasih tahu oleh Allah dalam Al-Qur'an. Jadi kita kalau misalnya kita puasa Ramadan itu hukumnya wajib untuk umat Islam. Paham sampai sini? Paham. Baik. Mudah-mudahan pelajaran pada hari ini bermanfaat buat kita semua dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita akhiri pada perjumpaan kali ini dengan membaca doa. Silakan untuk membaca doa. Mari Pak. Bersiap. Siap. Tangan disusun, tundukkan kepala, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu sama Pak Zakir dalam pelajaran agama Islam ini. Pak Zakir akhiri dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Naktatim bilhamdalah. Alhamdulillah. Uhayyi ilal liqa. Baik, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.